Mohon untuk di mohon di on kan kamera. Bagaimana kabarnya hari ini, saudara? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Baik. Tidak ada yang ada gejala, batuk-batuk. Sehat semua, Pak. Sehat ya. Kalau ada yang batuk-batuk ya nanti ditutupi biar tidak menyebar ke komputer temannya. Ya. Baik, saudara sekalian, saya coba meskipun saya sudah unggah di Elena, tapi saya coba akan menyampaikan beberapa hal secara sekilas. Nanti kemudian di bagian akhir saya berikan lebih pendalaman begitu. Selebihnya nanti saudara ya oke, kalau ada yang error tidak apa-apa. Kameranya error, saudara, tidak apa-apa. Nanti di bagian akhir terkait dengan penghitungan, saya akan berikan pendalaman. Oleh karena itu, saudara, meskipun sudah ada tatap muka ini, tetap ikuti di video saya yang sudah saya unggah di Elena ya, nanti setelah ini. Ya, nanti dilihat. Baik, saudara sekalian, saya akan presentasikan terkait dengan pemberian pidana untuk konkursus. Saya cek, saudara, kemarin kita sudah bahas ya, ada 3 bentuk dari, ada 2 sebenarnya, ada 2 konkursus. 1 itu konkursus idealis, 2 konkursus realis. Tetapi, saudara, di antara konkursus itu ada juga istilah lain yang itu dengan istilah perbuatan berlanjut atau delictum continuatum. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang cara pemberian pidana. Kemarin juga sudah Pak Ali sampaikan, kalau konkursus idealis itu berarti satu orang melakukan satu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bisa masuk dalam kategori beberapa pasal. Dipahami ya? Jadi misalnya perbuatannya apa? Kalau yang dicontoh ini adalah perkosaan di jalan umum. Perkosanya sendiri juga masuk pasal tersendiri. Dia di jalan umum itu juga melanggar pasal atau delik kesusilaan. Paham ya? Jadi dia bisa masuk dalam 2 delik atau 2 pasal. Perbuatannya 1, yaitu perkosaan tapi di jalan umum atau di tempat terbuka. Sekarang misalnya Pak, kalau sekarang kalau mungkin di jalan umum kayaknya susah Pak. Bagaimana Pak? Maksudnya Pak Ali kok misalnya ada perkosaan di jalan umum? Bisa saja. Sekarang itu meskipun dilakukan di kamar tertutup, tetapi jika kemudian itu direkam atas dasar kemauan dari si pemerkosa ya, artinya dia sudah sediakan sudah itu bisa kita kategorikan sebagai pemerkosaan di jalan umum. Dipahami saudara ya? Jadi dipahami saudara ya? Jadi biasanya kalau direkam, kemudian nanti diedarkan, atau bahkan mungkin sebagai pengancaman, sebagai untuk yang bersangkutan itu misalnya biar tidak melapor misalnya. Kalau melapor berarti nanti akan dibuka. Misalnya itu juga termasuk kategori. Kalau pengancamannya sendiri sudah tindak pidana sendiri lagi. Ya. Baik. Nah, pemidananya bagaimana Pak? Konkursus idealis itu yang tadi Pak Ali menyebutkan satu perbuatan tapi masuk beberapa pasal. Misalnya begini, perkosaan tadi di jalan umum, tadi ya masuk pasal 285,
juga masuk pasal 281. Kalau seperti ini, saudara, maka kita pakai sistem absorpsi. Sistem diambil salah satu yang paling berat. Jadi sistem absorpsi itu tidak dua-duanya kita tambahkan, tidak. Tetapi diambil salah satu. Mana pasal yang paling ancamannya paling berat. Ancaman paling berat tentu kalau pasal 285 dan 281 lebih berat pasal 285 karena 12 tahun penjara. Sedangkan kalau pelanggaran kesusilaan di depan umum itu hanya kena 2 tahun 8 bulan. Bisa dipahami, saudara? Clear, Bisa, saya Pak. kira ya. Mudah ini. Berikutnya, apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pokok pidana yang sejenis, umumnya juga sama, terus piye? Ya, misalnya saja kita coba 285 ini kebetulan 12 tahun. 281 juga 12 tahun. Misalnya loh ya. Misalnya, ini kan contoh saja. Terus pilih yang mana Pak Hakim? Hakim milih yang ada tambahannya, yang ada pidana tambahannya. Misalnya, di sini di 281 itu hanya 12 tahun. Sedangkan di 285 itu ada 12 tahun penjara dan perampasan barang. Jadi barangnya dirampas misalnya. Bopo barangnya yang dirampas. Sehingga bisa kemudian yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang di dalam pasal 285 yang ada ancaman pidana tambahannya. Jadi kalau sama-sama pidana pokoknya sama-sama 12 tahun, maka hakim harus mengambil mana yang paling ada tambahannya. Ya, bisa diikuti, saudara? Bisa, Pak. Bisa. Berikutnya, apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis itu misalnya pidana mati, penjara, kurungan, denda, itu kan tidak sejenis. Pidana mati kok sama pidana penjara, tidak sejenis. Pidana penjara dengan pidana kurungan, tidak sejenis, saudara. Maka pilihlah mana yang paling berat urut-urutan, sesuai yang ada di pasal 10. Jangan diubah-ubah. Ya, saudara, saya cek, saudara, pasal 10 KUHP kita, sambil dicek, dilihat pasal 10-nya, itu sudah urut di situ. Pidana pokok terdiri atas apa saja? Ayo, Rehan Azhari sudah buka apa belum? Ya, 1, kami cek ya. Pidana pokok itu apa saja? 1, pidana mati. Yang kedua, pidana penjara. 3, pidana kurungan. Terakhir, pidana denda. Urut-urutan itu jangan diubah-ubah. Itu sebagaimana di pasal 69, saudara. Ya, pasal 69 itu mengatakan, sambil dicek di pasal 69-nya, juga mengatakan, jadi kalau urut-urutan apa yang ada di pasal 10 itu adalah tidak boleh diubah. Ya, yang sesuai tadi, mati, penjara, kurungan, denda. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya seandainya, seandainya sekarang ada contoh begini, ada seorang melakukan perbuatan yang masuk dalam dua pasal. Pasal yang pertama itu diancam dengan pidana penjara 1 minggu, ya ini 1 minggu. Kemudian yang kedua 1 tahun kurungan, dan yang ketiga denda 5 juta rupiah. Mana yang paling tinggi, saudara? Pegang dulu. Yang paling tinggi adalah mana jenis yang paling atas menurut urut-urutan yang ada di KUHP pasal 10. Berarti yang paling berat mana, saudara? 1 minggu penjara. Ya, yang lebih tinggi atau yang paling berat adalah 1 minggu penjara. Meskipun seminggu dengan setahun itu ya besar setahun, tetapi
Kalau tadi itu 1 minggunya adalah minggu penjara, sedangkan yang 1 tahun adalah tahun kurungan. Itu secara gradasi tetap lebih tinggi 1 minggu penjara. Bisa dipahami saudara ya? Sekarang pasal 63 mengatur tentang jika ternyata ada orang melakukan suatu tindak pidana masuk dalam 2 pasal, yang satu itu ketentuan umum, yang satu ketentuan khusus, pakai yang mana Pak? Pakai asas leg spesialis derogat legi generali. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah jika dalam satu perbuatan diatur juga di dalam 2 pasal, maka pakailah pasal yang paling khusus. Jadi lex spesialis, hukum yang khusus, derogat, mengesampingkan, legi generali, hukum yang umum, general. Jadi spesialis itu spesial, aturan khusus harus didahulukan. Artinya mengesampingkan dari yang umum. Contoh, seorang ibu membunuh anaknya yang baru lahir. Saudara, ini berarti tetap masuk. 1, masuk kategori 338 karena jelas ia merupakan pembunuhan, ya toh, yang ancamannya adalah 15 tahun penjara, dan dia juga kena pasal 341. Di situ bunyinya adalah seorang ibu yang setelah melahirkan, segera setelah melahirkan, agar tidak diketahui kelahirannya, lalu kemudian membunuh anak yang baru dilahirkan. Itu kena 7 tahun penjara. Nah, saudara, kalau saudara jadi hakim, terus kemudian bagaimana ini memilihnya? Saudara, ingat pasal 63 ayat 2, yang di situ ada lex spesialis derogat legi generali. Umum yang mana, khusus yang mana? Saudara, coba. Lebih umum mana? Pembunuhan, apa pembunuhan yang di pasal 338, atau seorang ibu yang membunuh bayinya? Lebih umum mana, saudara? Membunuh bayi. Lebih umum yang pembunuhan biasa, ya, umum. Nah, kalau begitu yang lebih khusus yang mana, saudara? Yang Membunuh bayi. Nah, terus kalau begini berarti yang dipakai yang mana, saudara? Yang lebih Yang khusus, membunuh bayi. yaitu seorang ibu yang membunuh bayi. Jadi kalau di sini tidak berlaku absorpsi seperti tadi di sini, ya, tidak berlaku di sini, ya, dong ya. Nanti kalau di pasal ada, misalnya ada pertanyaan begitu, pilih yang mana? Pilih yang kayak seperti ini. Baik, kalau ini merupakan ketentuan khusus, maka pilih yang khusus. Ya, jadi tidak berlaku pasal absorpsi tadi, sistem absorpsi. Bisa diikuti, saudara? Bisa dipahami? Bisa. Saya? Baik. Nah, berikutnya, saudara, sekarang kita beralih ke perbuatan berlanjut. Nah, perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut ini diatur di pasal 64. Menurut pasal 64, pada prinsipnya perbuatan berlanjut itu berlaku sistem absorpsi. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak, perbuatan berlanjut itu apa, Pak? Saya kok agak-agak lupa. Kemarin sudah disampaikan bahwa perbuatan berlanjut itu artinya seorang melakukan banyak perbuatan, banyak tindak pidana, tapi sejenis. Ya, misalnya dia melakukan pencurian, besok lagi pencurian, besok lagi pencurian lagi. Itu namanya perbuatan berlanjut. Pahami ya? Jadi gitu. Perbuatan berlanjut. Oke. Terus berikutnya, menurut pasal 64, saudara, berlaku sistem absorpsi, yaitu yang dikenakan hanya pidana yang terberat, yang ada ancaman pidananya terberat. Pak, tapi kan sama itu. Ya, misalnya kalau yang jenis tadi, misalnya pencuriannya satu saja, pencurian 5 tahun itu. Nah, terus kemudian yang kedua, pasal 64 ayat 2. Bagaimana jika untuk pemalsuan dan perusakan mata uang? Ini ketentuan khusus ya, saudara. Jadi pasal 64 ayat 2 ini menunjuk pasal 244 dan 245. Seorang yang
memalsukan duit, lalu setelah itu mengedarkan atau merusakkan atau membuat tidak bisa dipakainya uang itu gini sebenarnya, memalsu uang, lalu kemudian mengedarkan atau menggunakan, ya, memalsukan pemalsuan uang, lalu dia mengedarkan, maka dia kan sebenarnya ada dua tindak pidana tuh. Tindak pidana yang pertama adalah tindak pidana pemalsuan uang, pasal 244. Tindak pidana yang kedua adalah pasal 245 atau yang bersangkutan itu mengedarkan atau menggunakannya. Terus bagaimana, Pak? Kalau posisi seperti ini seolah-olah ada dua tindak pidana. Tindak pidana pertama adalah 244, tindak pidana kedua 245. Tetapi karena menurut pasal 64 ayat 2 tadi sudah ditentukan, ini bukan merupakan dua tindak pidana tetapi satu perbuatan, yaitu perbuatan berlanjut. Dan terus pidananya berapa? Sudah ditentukan. Yang dapat dikenakan adalah 15 tahun penjara. Ya, bisa dipahami saudara ya. Ini bukan absorpsi dan bukan. Berikutnya, pasal 64. Ini yang patut saudara pahami. Untuk tindak pidana, ya, perbuatan berlanjut yang pidananya adalah tindak pidana ringan, misalnya pasal 364 itu pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 itu penipuan ringan, perusakan barang ringan 407. Maka itu nanti kalau sudah berlanjut dan kerugiannya sudah melebihi batas, ya, keringanannya, maka dia bisa kita bisa kita pidana berdasarkan pidana yang ada di tindak pidana biasanya. Nah, ini saya harus sampaikan. Begini misalnya. Misalnya begini. Nah, Pak, untuk bisa dikategorikan sebagai tindak pidana ringan atau tadi ada pencurian, penggelapan, penipuan, perusakan barang ringan, itu batasnya berapa? Batasnya adalah Rp250. Atau sekarang kalau sudah dikalikan 10.000 menurut Perma nomor 2 tahun 2012, saudara, itu dikalikan 10.000. Maka Rp 250 menjadi berapa, saudara? Menjadi kali 10.000 loh ya. 2.500.000 ya, saudara. Nah, coba cepat responnya, ojo turu malahan ya. Jadi, saudara, sekarang berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2012, ancaman tadi termasuk nilai barang, denda juga sekarang sudah naik, kalikan semua 10.000. Jadi kalau ada didenda misalnya Rp900, itu sekarang harus kalikan 10.000, berarti 9 juta gitu. Kalau nilai barang itu tadi senilai 250, berarti sekarang harus dikalikan 10.000, berarti menjadi 2.500.000 gitu. Jadi saudara, kalau ada pencurian, misalnya seorang ini mencuri nih 100.000, besok lagi 100.000. Kalau masih di bawah 2.500.000 itu berarti pencurian ringan. Dipahami loh ya? Ringan. Ya. Kalau masih di bawah 2.500.000 itu pencurian ringan. Misalnya kemarin ada pencurian spanduk. Spanduk itu harganya 350 atau bahkan mungkin seandainya ya 400 atau 500 ribu. Itu masih kategori pencurian ringan. Ya, pencurian ringan karena batasnya sekarang adalah 2.500.000. Misalnya seorang mencuri 500.000, besoknya 500.000, besoknya lagi 500.000, besoknya lagi 500.000, besoknya lagi 500.000. Kok di total di jumlah barang yang dicuri itu harganya masih di bawah 2.500.000, maka orang itu masih dikategorikan melakukan pencurian
ringan. Nah, Pahami lo ya? Dipahami. Pidananya gimana? Ya pidananya masih ikut seperti tadi. Ya kena 364-nya, kena pencurian ringan. Yang hanya berapa itu? Pencurian ringan, Pak Ali lupa. Ini sambil Pak Ali baca. 364 itu, sambil kalau yang sudah ketemu, pidananya hanya kena paling lama 3 bulan. Atau denda Rp60. Jadi saudara, kalau itu dikategorikan sebagai pencurian ringan, maka pidananya dia hanya kena 3 bulan. Bandingkan loh ya, kalau itu pencurian biasa itu 5 tahun, tapi kalau pencurian ringan hanya 3 bulan. Dipahami? Dipahami saudara ya? Nah sekarang kalau misalnya ternyata ada orang melakukan tindak pidana, ya pencurian 500.000, besoknya 1 juta, besoknya lagi 1.500.000. Nah, tinggal sekarang terus ketangkep. Untuk pencurian yang ketiga dia ketangkep. Ya. Tadi dijumlah, yang pertama itu 500, yang kedua 1.500.000, yang ketiga adalah 1.250.000. Karena jumlahnya setelah digabung itu lebih dari 2.500.000, maka dia tidak lagi kena 3 bulan. Paham ya? Paham ya? paham. Itu dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Nah, terus kenanya berapa, Pak? Kenanya adalah dia kena pidana biasa, pencurian biasa. Kena 362, berarti kena 5 tahun. Kalau dia penggelapan, ya kena pidana penggelapan biasanya. Kalau penipuan berarti kena penipuan biasanya. Kalau perusakan barang, ya berarti kena perusakan barang. Bisa diikuti ya, pahami ya, saudara ya? Bisa, Pak. Bisa, baik. Jadi, kena itu. Nah, ini contohnya. A melakukan 3 kali penipuan ringan, berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut. Jumlah kerugian lebih dari 250. Terhadap A tidak kena 379, tapi kena 378, yaitu 4 tahun penjara. Dah, clear. Sekarang kita beralih ke concursus realis. Concursus realis ini ada di pasal 65 sampai 71. Concursus realis, saudara. Ini saudara harus perhatikan. Concursus realis itu apa, Pak? Concursus realis itu artinya orang melakukan suatu tindak pidana, orang melakukan beberapa tindak pidana. Jadi satu orang melakukan banyak tindak pidana. Dia nyolong, dia juga menipu, dia juga merampok, dia juga menganiaya, dia juga membunuh misalnya. Maka itu yang kita sebut sebagai concursus realis. Seringkali saya contohkan, dia seorang pencuri. Ketika masuk ke dalam kamar, seorang niat awalnya itu mencuri. Ternyata begitu mau pulang, sudah mau gitu, lihat ada misalnya seorang perempuan yang sedang tidur. Lalu kemudian diperkosa. Nah, setelah diperkosa, perempuan itu bangun, lalu dibunuh. Nah, perempuan itu misalnya, jadi dia itu mencuri, dia juga memperkosa, dia juga membunuh. Nah, itulah yang kita sebut dengan istilah concursus realis, ya. Nah, terus pidananya bagaimana, Pak? Pidananya adalah untuk concursus realis kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, misalnya penjara, ya penjara semua. Misalnya pembunuhan, ya penjara. Perampokan penjara, pencurian penjara, pemerkosaan kan penjara. Maka diambillah pidana absorpsi dipertajam. Kalau tadi hanya absorpsi, sekarang absorpsi dipertajam. Absorpsi dipertajam itu bagaimana, Pak? Jadi ini contohnya. Misalnya A melakukan 3 jenis kejahatan, masing-masing diancam 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Dalam hal ini, penjatuhan pidananya adalah 9 tahun plus 1/3. Sama dengan
12 tahun. Corong hitungnya begini, ini yang merah Pak Ali ini. Yang apa itu yang kuning-kuning. X ya. Dipahami kelihatan ya? Ini saudara harus paham betul loh. Nanti ngitungnya hati-hati nek keliwat bahaya saudara. Jadi hakim bahaya. Saudara apalagi nanti kalau mau mengambil penjurusan hukum pidana, ini kudu ngerti ya. Memang harus pinter ya. Saran saya memang kalau ndak cerdas pinter ini ya jangan ke pidana, karena pidana harus banyak hitung-hitungan, teorinya juga saudara harus paham betul ya. Pahami. Ikuti. X melakukan 3 tindak pidana yang ancaman pidananya adalah 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Maka sesuai dengan ketentuan tadi, ADP, apa tadi ADP? Ririn Rahmawati, ADP tadi itu apa? Maaf Pak, tadi saya sempat keluar dari Google Meet, Pak. Nah, nggak memperhatikan toh. Yang lain, ADP itu apa? Absorpsi yang dipertajam. Ya. Ini saudara sambil dipantau Pak Ridwan ini. Jadi yang ngalamun, yang sekalian sama di presensi Pak Ridwan yang nggak masuk. Jadi absorpsi dipertajam itu artinya pilih salah satu yang paling berat plus 1/3. Paham ya? Itu model ADP. Makanya kalau ini 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Maka dipilih yang paling berat. Berapa berarti? 9 tahun. 9. Terus tapi tidak hanya berhenti 9 karena harus ditambah 1/3. Ada istilah absorpsinya. Jadi 9 plus 1/3 kali 9 berarti 9 tambah 3. 1/9 itu kan 3. Berarti 12 tahun. Oke, saudara. Terus sekarang saudara. Nah, kalau ini jangan jadi bahasan dulu lex favorio ini. Nanti dulu ini. Yang penting saudara paham ini dulu. Berikutnya saudara. A melakukan 2 jenis kejahatan. Ya. Oke. A melakukan 2 jenis kejahatan. Diancam masing-masing 1 tahun dan 9 tahun. Nah, kita kan tadi sudah menyampaikan, Pak Ali tadi sudah menyampaikan bahwa pakailah absorpsi dipertajam. Tetapi kalau begini, khusus seperti ini, ya, nanti ada hitung-hitungan sendiri loh. Inilah angele pidana. Ada X melakukan 1 tahun, ya, kemudian 1 tahun dia juga melakukan tindak pidana ancaman 9 tahun. Maka kalau kita pakai tadi asas yang pertama, absorpsi dipertajam tadi, saudara, kita akan menghitungnya sama seperti tadi. Pilih yang paling berat, terus ditambah 1/3. Betul gitu ya? Jadi kalau kita masih ikut yang tadi, yang pertama. Sementara kita ada asas berikutnya. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau kita ikuti aturan yang pertama tadi, maka X melakukan, kita pilih pasal yang paling berat, yaitu 9 tahun. Plus 1/3, berarti 12 tahun. 12 tahun. Tapi kalau kita tetapkan atau kita terapkan pidana 12 tahun, ini tidak adil. Paham ya? Tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena dia kan hanya melakukan 2 tindak pidana. Kalau dijumlah 1 tahun dan 9 tahun itu hanya 10 tahun gitu loh. Maka kita pakai yang lex favorio atau asas yang lebih meringankan. Dipilih 10 tahun, ini model kumulasi, atau model absorpsi dipertajam. Ternyata ketika dibandingkan, kalau pakai absorpsi dipertajam itu hasilnya 12 tahun,
Kalau pakai kumulasi, hasilnya hanya 10 tahun. Maka kita pakailah 10 tahun. Ini berdasarkan lex favorio. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Jadi nanti ini banyak jebakan-jebakan. Misalnya nanti gitu. Nanti saudara jangan salah, ya. Baik. Saya lanjutkan, saudara. Saya mana tadi? Oke. Sekarang berikutnya yang C ya. Yang C. Untuk concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, ya, yang tidak sejenis itu. Kalau tadi kan sejenis, ini kan sejenis. Pidana penjara, gitu ya. Penjara sama penjara itu namanya sejenis. Tapi kalau ini yang C, pasal 66 ini tidak sejenis, yang tidak sejenis terus priye, Pak? Cara nih. Begini, semua jenis ancaman pidana harus dijatuhkan. Artinya bahwa harus ada pidana. Misalnya nanti kalau tindak pidananya satu, dia melakukan tindak pidana perampokan, itu kena pidana penjara. Terus dia melanggar lalu lintas, dia kena pidana kurungan. Jadi dia kan sudah melakukan 2 tindak pidana nih. Yang satu itu pidana pencurian aja lah, gini aja. Contohnya, ada seorang atau X mencuri, misalnya contoh ini. Contoh. X mencuri, ya, lalu melarikan diri, ya, memakai kendaraan, tidak memakai helm, menerobos lampu lalu lintas. Baik, saudara, ini kalau saudara begini, ini berarti ada beberapa tindak pidana nih. Satu, mencurinya itu kena pasal 362 KUHP, ancaman pidananya adalah 5 tahun. Nah, terus melarikan diri memakai kendaraan, tidak memakai helm, itu juga ada ancaman sendirinya, 6 hari kurungan kayaknya. Terus ini menerobos lalu lintas, ini 6 bulan. Nah, oke. Saudara, berarti ini ada berapa tindak pidana ya? Tindak pidana yang pertama itu 362, kemudian 6 hari kurungan, 6 bulan kurungan. Saudara, ini yang dimaksud, dia melakukan beberapa tindak pidana, tapi ancaman pidananya tidak sejenis. Ya, tidak sejenis. Nah, baik. Kalau begini berarti nanti kita lihat. Nah, baik. Seperti ini misalnya contoh, ada pidana penjara kurungan. Maka saudara, nanti kalau saudara jadi hakim, harus menjatuhkan pidana itu yo ono penjarane, yo ono kurungane. Dipahami ya? Saudara ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau nanti diputuskan itu yo ono pidana penjarane, yo ada kurungannya. Nah, contoh ini. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana harus dijatuhkan. Artinya ada penjaranya, ada kurungannya. Maka, saudara, pakai tadi kuncinya, absorpsi dipertajam. Tetap harus. Nah, saudara, 2 tahun, kalau begitu ngitungnya adalah, nah, X melakukan tindak pidana yang tadi diancam dengan 9 bulan plus 2 tahun. Artinya kalau dijumlah, itu 2 tahun 9 bulan. Kalau dijumlah. Tapi kita akan pakai absorpsi dipertajam. Ya. Kalau kita pakai ini model kumulasi. Model kumulasi. Kalau ini model ADP. Absorpsi dipertajam. Nah,
Seperti tadi semula, maka kalau kita menghitung ADP, itu 2 tahunnya, diambil mana yang paling berat, terus kemudian ditambah sepertiga. Tayangan saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, 2 tahun plus sepertiga kali 2 tahun. 2 tahun plus sepertiga. Itu artinya 2 tahun ditambah sepertiga kali 2 tahun. Kalau ini saudara bingung, berarti 2 tahun, sepertiga kali 2 tahun. 2 tahunnya dijadikan bulan ya. 24 bulan. Berarti sepertiga kali 24 bulan namanya 8 bulan. Sehingga kalau dijumlah hasil akhirnya adalah 2 tahun 8 bulan. Saudara bandingkan dengan cara kumulasi ya. Kalau kumulasi tadi hasilnya adalah 2 tahun 9 bulan, sedangkan kalau model ADP adalah 2 tahun 8 bulan. Lalu dipakai mana, Pak? Dipakai yang paling ringan. Artinya kalau dibandingkan ini 2 tahun 9 bulan sama 2 tahun 8 bulan kan ringan 2 tahun 8 bulan. Dipahami ya, saudara ya? Nah, tapi tidak berhenti di situ putusan kita. Karena tadi ada ketentuan semua pidana harus dijatuhkan, ada penjaranya dan ada kurungannya, maka kita bagi. Jadi 2 tahun 8 bulan ini harus ada penjaranya, harus ada kurungannya. Paling gampang membaginya adalah biarkan yang tahun itu, yang 2 tahun, yang depan itu jadi penjara, kemudian yang belakangnya jadi kurungan. Jadi 2 tahun penjara, 8 bulan kurungan. Ini jawaban yang betul. Jadi nanti jika ada soal, jawabannya kok ada yang 33 bulan atau 2 tahun 9 bulan, salah. Ya. Pahami ya, saudara ya? Paham ya? Paham. Paham. Nah, ini terakhir. Ini penghitungannya agak susah. Bagaimana jika bukan kurungan dan penjara, tetapi misalnya adalah penjara dan denda? Misalnya begini. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 6 bulan penjara dan denda 1.000. Misalnya begitu. Kalau menurut perhitungannya Noyon, tinggal gampang saja 6 bulan penjara dan denda 1.000 digabung. Tapi perhitungan ini jelas salah. Karena kalau perhitungan begini ini kan berarti kumulasi. Paham ya? Ya Pak, paham Pak. Bukan, Ya, kumulasi karena tinggal jumlah saja. bukan absorpsi. Ya, padahal yang diinginkan dari pemidanaan terhadap concursus realis bukan kumulasi, tetapi apa tadi? Absorpsi dipertajam. Absorpsi dipertajam. Sehingga saudara, maka kita lihat. Nah, begini. Ini akhirnya. Saya dulu ini biar saudara. Seorang melakukan suatu tindak pidana. Tadi 6 bulan penjara, denda 1.000. Perhitungannya harus begini. Pakai absorpsi dipertajam. Ya, absorpsi dipertajam. Mana itu? Ambil yang paling berat. Yang paling berat itu mana? 6 bulan 6 bulan. penjara. Oke, paling berat ya. Berarti 6 bulan penjara, tinggal mengalikan. 6 bulan plus sepertiga kali 6 bulan. Oke ya? 6 bulan plus sepertiga kali 6 bulan. Tadi itu loh, ngikuti prosedur yang absorpsi dipertajam tadi itu loh. Ya? Oke. Ya Pak. Oke. 6 plus sepertiga kali 6 itu hasilnya adalah 8 bulan. Tapi 8 bulan ini adalah 8 bulan penjara. Paham ya? 8 bulannya kan 8 bulan penjara. Padahal yang diinginkan diinginkan adalah ada penjaranya, juga ada dendanya. Karena tadi dari jenis ini ada penjara dan ada denda, harus ada. Kalau saudara ngitungnya 6 bulan tadi, 6 bulan plus sepertiga berarti 8 bulan. 8 bulan ini kan masih dalam bentuk penjara. Nah, belum ada pidana denda. Nah, piye caranya untuk membentuk agar jadi pidana denda, saudara?
8 bulan ini dipecah. Ya, dipecah. Baik, saya akan close yang ini dulu. Nah, close dulu, saya beralih ke penghitungan yang sini. Tolong perhatikan baik-baik, saudara, karena ini luar biasa susahnya. Sudah ya, sudah kelihatan papan tulis putih itu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Tadi saya menyampaikan begini. Ada seorang melakukan 2 tindak pidana. Gitu. Melakukan 2 tindak pidana. Tindak pidana pertama itu diancam dengan 6 bulan. Terus tindak pidana kedua itu diancam dengan 1.000. Oke ya? Rupiah. Kita, saudara, kalau tadi menurut Noyon, gampang saja, tinggal menjatuhkan 6 bulan penjara dan Rupiah 1.000 denda. Ini denda. Tapi ini adalah perhitungan yang salah. Kenapa? Karena begini kan berarti kumulasi, ya toh? Padahal kita tadi pegangan kita bukan kumulasi, tapi ADP, absorpsi dipertajam. Maka bagaimana, saudara? 6 bulan ini kalau kita pakai ADP, maka ambil yang paling berat. Berarti yang paling berat adalah 6 bulan. Plus 1/3 kali 6. Hasilnya ini adalah 8 bulan penjara. Paham ya? Ya. Nah, kalau 8 bulan penjara ini kan penjara, padahal tadi yang disyaratkan di atas harus semua jenis tindak pidana harus dijatuhkan. Berarti di sini nanti putusan saudara itu ada penjaranya, juga ada denda. Paham ya? Tadi di atas itu loh, pidananya kan ini penjara, ini denda. Berarti nanti pada saat memutuskan harus ada penjaranya, juga harus ada denda. Paham ya? Paham. Paham lagi. Nek ora paham, iki aja ngantuk, sama sekali jangan ngantuk loh. Ini terus terang, ini saya berikan ini kemarin yang kelas lain belum sampai sini. Maka nanti rekaman ini saya bagikan ke yang lain. Nah, kalau begitu berarti bagaimana, Pak? Ya tinggal ini saja. 8 bulan penjara ini kita pecah. Ya. 6 bulan penjara plus 2 bulan kurungan. Nah, kenapa begitu? Karena untuk bisa diubah menjadi denda, kalau penjara itu tidak bisa diubah jadi denda. Yang bisa diubah menjadi denda adalah kurungan pengganti denda, nanti akan ada. Ya, saya ulangi biar saudara tidak bingung. Ya, saudara, kita harus membagi ini, membagi yang 8 bulan penjara ini menjadi nanti harus ada bisa menjadi denda. Nah, kalau langsung penjara dijadikan denda tidak bisa, tidak ada ukurannya. Yang bisa dijadikan denda adalah kurungan, paham ya? Maka di sini kan kita pecah 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti denda, ya, kurungan pengganti denda. Ya, kurungan pengganti denda ini nanti ini yang akan menjadi dasar, yang akan kita ubah ke dalam
yang akan kita ubah ke dalam apa itu denda, itu yang belakang ini. Ya, yang akan kita ubah ini adalah yang denda ini. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita lihat. Ya. Untuk membuat kurungan pengganti denda menjadi denda, ya, kurungan pengganti denda menjadi denda, saudara, Pak Ali sudah membuat rumus untuk mempermudah saja. Rumusnya begini, ya, rumusnya begini. Ini kita sebut sebagai rumus Ali, ya. Jadi karena apa itu? Ini kalau saudara buat ini susah sekali, apalagi saudara membaca di perhitungan blok yang ada di itu susah sekali. Oleh karena itu, saya berikan rumus agar mudah, saudara ingat. Rumusnya gini, ingat-ingat. Nanti dimasukkan saja kurungan penggantinya itu berapa, dibagi dendanya itu berapa, ya, dendanya ini dibagi 7,5, kalau nanti itu mengikuti yang 7.500.000 ya harus itu, oke, kali dendanya. Nah, terus ini agak rumit ya. Nah, syaratnya ini tidak boleh lebih dari 180. Oke. Sekarang kita tetapkan. Kurungan pengganti denda tadi berapa? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Tadi itu loh ya. Oke. 2 bulan. Dibagi dendanya berapa tadi? 1.000. 1.000 Bagi 7,5. dibagi 7,5. Ini paten ya. Terus nanti kalikan denda. Kita kalikan dulu. Karena kalau 2 bulan ini tidak bisa, maka kita jadikan hari. Jadinya berarti berapa? 60 hari. Berapa? 60 hari. 60 hari. Dibagi 1.000 bagi 7, ya. Jadi gini, denda yang tadi itu, denda per 75-nya, kalau tadi itu berapa? 1.000 kali bagi 7,5 itu berarti berapa? 133,3333. Ya, oke. 133,333. Oke. Terus kali 1.000. Nah, ini jumlahnya, saudara. Kalau ini dibagi, nanti pakai apa itu? Pakai kalkulator begitu. Ini hasilnya adalah 334. Ya. Ini 333 sebenarnya, tapi ya 334. Nah, ini kita bulatkan. Jadi, saudara sekalian, nanti yang akan dijatuhkan oleh hakim adalah, tadi ya penyelesaiannya, hakim itu akan menjatuhkan, nah kita ini 6 bulan penjaranya tetap, dan 3 Rp 334 rupiah. Jadi, saudara sekalian, ini yang akan kita terapkan atau yang kita kenakan. Oke. Nanti, saudara, jika begini, kalau dendanya misalnya, denda yang ada di dalam soalnya Pak Ali itu misalnya sudah berupa juta misalnya X itu melakukan suatu tindak pidana
diancam dengan 6 bulan dan 10.000. dendanya itu misalnya 7 juta misalnya. Nah, atau misalnya kalau pencurian kan 9 juta. Ya, 900 perak. Maka penghitungan ini, rumus ini 7,5 ini harus juga mengikuti dikalikan 10.000, berarti jadi 75.000 gitu. Kalau hitungannya nanti tuh misalnya dendanya kok denda sebegini, berarti rumusnya adalah KP kurungan pengganti kali denda dibagi 75.000. Gitu ya. Berarti denda 9 juta ini nanti ini kali denda lagi. Jadi tinggal begitu. Tinggal nanti lihat, kalau kasusnya itu dendanya itu besar, sudah jutaan, itu berarti sudah dikalikan 10.000. Kalau dikalikan 10.000, maka hasilnya adalah 75 ini juga harus mengikuti. Yang tadinya 7 juta, 7,5, maka menjadi 75.000. Loh Pak, ngitungnya 7,5 itu dari mana? Saudara, di dalam KUHP itu begini, denda itu setiap 7,5 rupiah itu adalah 1 hari. Jadi setiap 7,5 rupiah, uang nek didenda 7,5 rupiah, maka bisa diganti 1 hari. Oke. Nah kalau begitu, kalau didenda 15 rupiah, maka 2 hari. Oh. Ya, terus sampai kemudian maksimal 180 hari. Artinya hanya 3 bulan. Ya. Oke. Kok 3 bulan? 6 bulan, ya. 6 bulan. Maksimal denda itu hanya bisa diganti 6 bulan. Jadi, oleh karena itu, penggantian nanti kalau di rumus ini misalnya ini, saya berikan contoh. Ya. Dendanya misalnya 9 atau 50 juta. Tadi ya, misalnya ini 2 bulan. Dendanya 50 juta, nih, kalau pakai rumus tadi, dibagi 7,5 apa 75.000? 75.000. Baik, nah 75.000. Maka ini saudara, 2 bulan ini 60 hari per 50 juta dibagi 75.000 berapa? Pakai kalkulator. Sabar Gak Pak. cepet, saudara. Bagi 75.000. 6666. 600 berapa? 666,66666. Ya, 67. 666. Tadi sudah Pak Ali sampaikan di sini, sudah di atas tadi. Hasil ini tidak boleh tadi ya, tidak boleh melebihi angka 180. Jadi kalau tadi hasilnya berapa? 666 itu berarti 666, kita tulisnya adalah 180 hari saja. Jadi ini udah usah ya, enggak apa-apa. Lah, 60 kali 180 berarti sama dengan berapa, saudara? sepertiga kali 50 juta. Sama dengan, ini coret-coret ya. Ini sepertiga kali 50 16 juta. Berapa berarti ini, saudara? 16 juta 666 itu. Berapa, Abraham? 16 juta 666.000. Berarti nanti yang bisa dijatuhkan pidana adalah X itu kena pidana 6 bulan penjara dan denda 16.666.000. Misalnya gitu.
Paham ya? Paham, Pak. Paham. Jadi penghitungannya ini jangan sampai lebih dari 180. Dong ya. Oke. Ini ilmu mahal, saudara. Tidak sembarangan. Ya. Oleh karena itu, rumus tadi jangan disebarluaskan dulu untuk saudara saja, ya. Itu rumus Ali namanya. Ya. Ini tidak ada yang kalau saudara ketemu dosen lain belum tentu tahu rumus ini. Ini saya untuk menemukan rumus ini harus sholat istikharah, harus nyepinin kuburan, ya, menunggui. Jadi ya harus ada banyak ikhtiar. Paham ya, saudara ya? Paham, Pak. Ya, semoga nanti dicoba-coba di rumah. Nah, sekarang coba dicek. X melakukan 2 tindak pidana sekarang ya. Ini saudara saya minta ngerjakan. X melakukan tindak pidana. Tindak pidana 1 diancam dengan pidana penjara 9 bulan. Tindak pidana 2 diancam dengan pidana penjara dengan denda sebesar 25 juta. Coba saudara apa itu? Tulis X dikenakan pidana berapa kalau begitu. Ingat ya, nanti saudara di dalam putusan saudara itu harus ada penjaranya dan juga ada dendanya. Paham ya? Paham ya? Paham. Nah, oke lah. Nanti gini, nanti coret-coretnya di rumah. Karena ini saya rekam biar tidak terlalu lama. Begini saja, saya langsung. Saudara, kita tetap pakai ADP ya. Absorpsi dipertajam. Ambil yang paling berat. Yang paling berat itu apa? Penjara 9 bulan. Penjara 9 bulan. Oke. Nah, ini sudah mulai pinter-pinter ini. 9 bulan. 9 bulan karena ADP maka 9 plus 1/3 kali 9. Dong ya. Maka hasilnya adalah 12 bulan penjara. 1 tahun. Oke. Atau 1 tahun. Nah, tapi tidak boleh kita menjatuhkan hanya 12 bulan begini. Karena tadi ada ketentuan di awal. Harus ada penjaranya, juga harus ada dendanya. Paham ya? Nah, Paham. kita mecah sekarang. Kalau begitu, mecahnya gampang saja. Biarkan 9 bulan ini biarkan penjara. Sedangkan 50 juta. Sisanya 3 bulan ini kita kasih kurungan. Kurungan pengganti namanya. Kurungan pengganti denda. Paham ya? Nah, sekarang yang ini biarkan. Yang akan kita ubah menjadi denda itu ini. Nah, mari kita ubah denda ini dengan rumus Pak Ali tadi. Bagaimana tadi rumusnya? KP Kurungan pengganti berarti kurungan 9 bulan. dibagi dendanya 25 juta. dibagi 75.000. Oke, kalikan dendanya 25 juta. Wes, ini gini aja. 3 bulan kita gantikan ke hari berarti 90 hari. 90 hari dibagi 25 juta bagi 75 berapa? Berapa? 333 gitu, Pak. 333,3333. Enggak Oke. bisa, karena diganti 180 jadinya. 333 hari. Ya. Ya. Karena sudah melebihi dari batas maksimal, maka
dia hanya kita pakai berapa? 180. Oke, berarti ini baru bisa. 9/18 itu berapa? Setengah. 1/2. 2. Kali 25 juta. sama dengan 12.500.000. 12.500.000. 12,5 juta. Nah, berarti nanti putusannya adalah 9 bulan 9 bulan 9 bulan penjara penjara dan denda 12.500.000. yes. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Ya, rasanya kalau saudara paham itu Pak Ali ya seneng gitu. Jadi intinya kalau kurang dari 180 saudara pakai, tapi kalau lebih dari 180 untuk hasil pembaginya di sini, nih, maka saudara pakai 180 itu batas maksimal ya. Dipahami saudara ya? Iya, Pak. Paham. Baik. Lanjutkan. Nah, wis paham ngono kuwi ya wis lega. Berikutnya, saudara, saya akan lanjutkan mengenai nanti biar tugas gampang lah, nanti Pak Ali akan sampaikan sendiri. Ini tadi sudah kita lanjutkan, ini sudah selesai kita. Jadi perhitungan ini yang angel ini wis kita laksanakan, kita sudah selesai. Oke. Berikutnya, bagaimana dalam hal melakukan dua jenis kejahatan yang terdapat dalam pasal 351, 360. Ya, saudara. Terus piye? Karena ada pasal ini 2 tahun 8 bulan penjara, ada dendanya. Pasal 360 juga begitu. Ada 5 tahun kurungan. Maka hakim hanya milih. Kalau misalnya pengen milih penjara dan kurungan ya boleh, ya. Penjara dan dendanya ya boleh. Tapi kalau saudara misalnya pilih denda, ikuti perhitungan seperti rumus tadi. Paham ya? Paham. Sama ya, ini enggak usah. Untuk concursus realis pelanggaran, untuk pelanggaran loh, berarti buku Pelanggaran buku 3. Buku 3. Maka tidak berlaku ADP, tapi kumulasi. Ya, kumulasi. Berarti misalnya ada satu orang melakukan 2 tindak pidana, masing-masing ya, tindak pidananya berupa pelanggaran. Nanti kalau di soal, begitu masuk pasal 489 sampai 561 itu berarti pelanggaran. Nah, misalnya Pak Ali gitu. A melakukan 2 pelanggaran, masing-masing kena 6 bulan kurungan dan 9 bulan, maka tinggal nambah saja. Berarti kena 15 bulan kurungan. Gampang ya? Iya, Pak. Karena ini hanya akumulasi. Tetapi ingat bahwa sistem kumulasi itu dibatasi hanya sampai 1 tahun 4 bulan kurungan. Paham ya? Ya. 1 tahun 4 bulan kurungan. Berarti berapa ini? Berapa bulan? 1 tahun 4 bulan. Berarti berapa bulan sebenarnya? 16 bulan. 16 bulan. Karena ini tadi masih masuk di 15 bulan, berarti kita pakai. Tapi kalau ini misalnya, ada seorang melakukan tindak pidana, dia diancam 9 bulan, satunya juga diancam 9 bulan, maka tidak bisa langsung pakai kumulasi itu. Karena kalau dikumulasi, 9 plus 9 itu hasilnya adalah 18 bulan. Padahal kita tadi sudah kita ada pembatasan tidak boleh melebihi dari 16 bulan. Berarti kalau begitu si A ini hanya kena 16 bulan saja. Artinya 1 tahun 4 bulan. Tidak boleh dikumulasi total 9 plus 9. Itu 18 bulan. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, terus sekarang
Untuk concursus realis kejahatan ringan, misalnya pasal 302, 352 ini penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan kayak seperti tadi, maka berlaku pasal 70 bis yang menggunakan sistem kumulasi, tetapi tidak boleh lebih dari 8 bulan. Nah, saudara memang harus hafal ini. Kalau tadi bagi pelanggaran itu modelnya kumulasi, tapi batasnya adalah 1 tahun 4 bulan. Kalau pelanggaran, dong ya? Oke, tadi itu loh pelanggaran yang di sini. Ya, tapi kalau ini terkait dengan kejahatan ringan, buku 2, tapi ringan, misalnya pencurian ringan, perampokan, penipuan ringan, penggelapan ringan, seperti tadi yang Pak Li sudah sampaikan, maka ini pun juga akumulasi, tapi tidak boleh lebih dari 8 bulan. Contohnya, A melakukan pencurian ringan, terus melakukan penggelapan ringan, ya masing-masing itu kan 3 bulan penjara. Maka tinggal jumlah saja 6 bulan penjara. Karena masih di bawah 8, tadi tidak apa-apa, tinggal tambahkan. Tapi kalau sudah begini, misalnya A melakukan tindak pidana pencurian kejahatan ringan. Misalnya dia melakukan pencurian ringan, melakukan penipuan ringan, melakukan penggelapan ringan, itu masing-masing 3 bulan. Maka jika kita tambahkan atau kita pakai kumulasi, itu hasilnya adalah 9 bulan. Padahal kita tadi dibatasi, tidak boleh lebih dari 8 bulan. Maka yang kita kenakan adalah 8 bulan penjara. Itu ya, saudara ya. Yang E, untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, maka berlaku pasal 71. Begini, jika seorang telah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana dahulu diperhitungkan. Ini Pak Ali contohkan dengan cara yang anu aja. Gini, terakhir ya, nih. Oke. Bisa dilihat, saudara? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Baik. Ini iki susah juga. A melakukan tindak pidana tanggal 1 bulan 1 2001 melakukan tindak pidana pencurian. Ini 5 tahun. Tanggal 3 bulan 1 2001 ini melakukan pemerkosaan. Berapa? 12 tahun. Kemudian berikutnya tanggal 6 bulan 1 2001 dia melakukan katakanlah penganiayaan 351. Ini 2 tahun 8 bulan. Oke. Dong ya? Dong, Pak. Paham ya? Nah. Saudara, coba dia kemudian ditangkap. Hakim memutuskannya maksimal berapa? Coba saudara hitung. Ini sebenarnya biasa gitu loh. Artinya sama seperti tadi ya, pakai ADP, absorpsi dipertajam. Pakai absorpsi dipertajam, saudara. Berarti
12 ditambah 1/3 kali 12. 12 sama dengan 16 tahun. bulan. Itu dong ya. 16 tahun. Oke. Nah, 16 tahun ini kan batas maksimal yang bisa dijatuhkan hakim. Kalau seandainya hakim tidak menjatuhkan maksimal misalnya, hakim hanya menjatuhkan misalnya, ini realnya, hakim menjatuhkan 13 tahun. Dong ya, sudah dijalani nih. Sudah dijalani. Sudah. Ternyata setelah dijalani, ada orang yang lapor lagi. Bahwa tanggal 4 bulan 1 2001 dia juga pernah melakukan penipuan. Penipuan itu 378. Ancaman pidananya berapa itu penipuan ya? 378 itu saya kadang keliru dengan 4 tahun. Nah, saudara, 4 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Saudara, ingat, kalau pencuriannya ini, kalau penipuannya ini, ancaman pidana yang tadi baru terakhir diketahui, tidak mengubah ADP, tidak merubah ADP. Oke, ini kita lihat ya, tanggal 4 bulan 1 2001, ini kan berarti posisinya ada di sini ya. Di bawahnya 3. Ya toh? Ya. Paham ya? Tapi baru ketahuan itu setelah dia dipidana, gitu loh. Terus bagaimana? Apakah dia bisa dipidana sendiri atau tidak? Dia dipidana sendiri, tapi harus memperhitungkan tadi. Ini kalau semuanya dihitung, ya. Pertama, saudara lihat urut-urutannya tadi, ya. 5 tahun, terus 12 tahun, terus ya 2 tahun 8 bulan. Oh, sorry. Sebelum 2 tahun 8 bulan ya. Sebelum 12 malahan. Di sini dia itu kena 4 tahun harusnya, tapi ini baru ketahuan terakhir. Terus bagaimana Pak ngitungnya? Tadi sudah dihitung, absorpsi dipertajam. Yang paling berat, paling besar. Inilah yang Pak Ali sebut, pasal terakhir ini atau ancaman pidana terakhir ini tidak mengganggu ADP. Tidak mengganggu, tidak merubah ADP. Meskipun ia tertangkap sebelum ada putusan, toh ADP pegangannya tetap 12 tahun. Paham ya? Paham, Pak? Jadi dia tidak mengganggu. Oleh karena itu, seandainya nanti kemudian dipidana, si X ini tadi, karena ada yang lapor kena penggelapan, dia hanya bisa dikenakan, menghitung dulu tadi, dulu jumlah maksimalnya adalah 16 tahun. Jumlah maksimalnya sudah 16 tahun. Terus real dijalani, kena pidana tadi berapa? 13 tahun. Tadi gitu loh. Maka yang tersisa hanya 3 tahun. Kan gitu ya? Artinya 16, kudune dia menjalani 16, tapi oleh hakim hanya dijatuhi 13. Maka ringnya ada 3 tahun. Ini masih ada rentang 3 tahun. Oleh karena itu, jika hakim tetap memidana berdasarkan laporan yang terakhir ini, terakhir dari pasal 378, ancaman pidananya 4 tahun, hakim tidak boleh mengenakan maksimal 4 tahun, tetapi hakim hanya boleh menjatuhkan 3 tahun. Ini kenapa, saudara? Ini agar tidak lewat
atau tidak melampaui batas maksimal 16 tahun. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini berbeda jika ternyata yang Pak Ali sebut di sini tanggal 4 bulan 1 2001 pasalnya bukan pasal 378 tetapi pasalnya adalah pasal 338. Beda lagi. Karena ancaman pidananya bukan 4 tahun tetapi 15 tahun. 15 tahun. Dong ya? Ya. Inilah yang saya sebut, kalau begitu berarti merubah di sini. Ya. ADP-nya tidak lagi 12 tahun yang kita pakai, tetapi 15 ADP-nya tahun. adalah 15 tahun. Ya, tambah seperti itu. Paham ya? Ya. Berarti tinggal proses 15 tahun plus sepertiga kali 15. 20 tahun. Ya, sama dengan 20 tahun. 20 tahun. 20. Lah ini batas maksimalnya. Paham ya? Paham. Oke. Ternyata dulu hakim hanya menjatuhkan berapa? Tadi itu loh. Hanya menjatuhkan berapa 13 tadi? tahun. 13 tahun. Ya sudah. 13 tahun. 13 tahun. Kalau begitu terhadap pembunuhan yang baru dilaporkan, ya hakim tidak boleh ringnya, itu kan ini, kalau 20 tahun, dulu sudah dijatuhkan 13, berarti tinggal hanya 7 tahun. Paham 7 ya? tahun. Hakim berarti untuk putusan yang kedua ini, yang terhadap laporan yang dia telah melakukan pembunuhan itu, maka hakim maksimal hanya bisa menjatuhkan 7 tahun. Des artinya, kalau seandainya dijalani semua, berarti yang bersangkutan itu ya, dijalani 13 tahun, plus putusan yang pertama tadi, kedua tadi, berarti 7 tahun. Sama dengan 20 tahun. Karena memang ADP-nya itu hasilnya adalah 20 tahun. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Tambah angel ya? Angel. Tambah mumet ya? Ya. Tajuk mumet ya di apa itu? Insya Allah nanti saatnya juga saudara akan paham. Baik, saya kira itu saudara. Ya, terima kasih atas